udah banyak ya kita bahas ya, terutama dari dunia digital, dunia komunitas konten kreator, Generasi. anak-anak muda di Medan, terus juga SDM-nya dulu bagus, kok sekarang jadi menurun gitu kan ya. Dan yang kayak yang gue amatin waktu waktu kecil ke sana kan itu infrastruktur ya, cuman tapi sumber daya manusianya orang-orangnya sebenarnya masih lagi bagus-bagus ya gitu kan ya, lagi bagus-bagusnya dan berkembang gitu. Ya mudah-mudahan keresahan Bang Andre dan keresahan gue juga pribadi selama ini dengan Medan, Sumatera Utara ya pelan-pelan ada perbaikan lah ya sedikit demi sedikit gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ya kita mungkin nggak bisa mengubah ketua-ketua itu ya, nggak bisa mengubah adanya kelompok-kelompok itu, tapi ya nggak tahu sih. Ya mungkin kalau mereka punya kecintaan seperti halnya kayak negara Jerman, Jepang mencintai dan menyayangi warga masyarakat dan bangsanya sendiri, ya dari situlah asal mula daerah itu jadi diperbaikin, jadi lebih improve, jadi bisa restore gitu kan, bangkit lagi dan lebih baik lagi gitu kan. Dan sebenarnya itu juga gue ngeliat kerinduan itu udah dilakukan juga oleh beberapa tokoh, tapi bukan di Medan ya, kayak ada di Siborong-Borong, ada di Lagu Boti, di Balige gitu kan, yang orang-orang yang udah pensiunan gitu dia membangun ini membangun itu gitu kan. Membuat sebuah yang budaya barulah di masyarakat itu, membangun ekonominya juga, cuma kan tuh masih sedikit lah gitu, masih kecil. Dan ya mudah-mudahan dari Andre semangat terus dan bisa pasti ada hasilnya sedikit demi sedikit perjuangannya itu semua ya. Dan mudah-mudahan rezeki dan rezeki dan project-projectnya di sana makin lebih baik lagi, dan trust dengan networknya itu semakin kuat, dan mudah-mudahan ada asa baru di Medan gitu kan ya. Dan juga mudah-mudahan nanti opportunity yang temen gue itu mau masuk juga bisa ada secerca harapan juga gitu ya. Ya kita lihat aja nanti lah gitu. Dan sebenarnya Medan tuh punya banyak potensi. Benar. Yang tadi kan lu sempat nyebut Mak Betty, Mak Eli. Nah itu gue juga belum nyebut itu bahkan ya. Mereka tuh kalau Mak Eli gue nggak tahu ya dia pernah merantau atau enggak pas dia lagi jadi bikin konten kreator. Tapi kalau Mak Betty kan dia memang udah merantau, bahkan merantaunya ke luar negeri kan, di Dubai. Dulu kan kerja di Dubai dia kan. Dia di hotel apa gitu, kerja di hotel dia kalau nggak salah. Jadi memang kayaknya orang-orang Medan ini mungkin ya itu, tapi ini bukan rumus ya, tapi kayaknya banyak study case yang membuktikan bahwa kalau orang-orang Medan ini keluar dulu berdiaspora, entah itu di Indonesia atau di luar Indonesia, jadi lebih berkualitas banget gitu. Dan dia bisa ya, orang-orang Medan lokalnya tolonglah diterima lagi mereka dengan baik ya. Perantau-perantau ini kalau mereka pengen berkontribusi seperti yang dilakukan oleh Andre, berkontribusi lagi kembali ke Medan, diterimalah dengan baik, diseraplah dengan baik, disambutlah dengan positif gitu. Jangan malah dilepeh-lepeh gitu ya. Akhirnya mereka cabut lagi, udahlah gue nggak dipakai lagi sih, lu cabut lah. Jangan sampai mereka nanti jadi kayak gitu lagi kan, kayak gitu sih. Jadi itulah ya mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Dan ya gue nggak tahu kapan bisa ya, nanti mudah-mudahan kalau gue bisa ke Medan lagi ya gue akan bisa melihat langsung ya. Dan mungkin mudah-mudahan nanti bisa ditemenin sama Bang Andre, Tour guide. ya ditemenin maksudnya ditemenin ini dalam arti bukan cuma sekedar tour guide, tapi ngasih tahu tuh studi lapangan nih, studi lapangan ya kan, studi lapangan. Karena kan yang selama ini gue studi lapangan sendiri nih. Ada sih gue teman dari yang sama-sama alumni Apple Dev Academy waktu itu, yang dia nganterin gue ke Kuala Namu tuh waktu itu pulang, orang Chinese. Dan gue sering ngobrol gue dengerin dia waktu itu dia orang tuanya pedagang kain di Medan, pedagang kain di Medan. Okay. Dan dia tuh orangnya baik banget. Tapi dia asli Medan gitu, orangnya baik banget, namanya Edward. Udah lama gak ketemu dia, tuh baik banget. Dia orang IT juga, developer, programmer gitu. Dan dia cerita tuh gitu panjang lebar, oh gini Medan tuh ya, dari perspektif dia lah Medan tuh begini. Gue udah lupa inget sih gimana. Cuman sebenarnya banyak potensi sih. Jadi banyak yang bagus, cuman ya itu ya harus
harus mau mendengar, harus mau apa namanya, memulai lah. dan ini mau listening other people dan yang different, yang berbeda dari lu, entah itu beda daerah, beda suku, beda ras gitu kan, Beda generasi. karena ini dunia globalisasi gitu kan. Gitu dunia globalisasi ya. Gue juga pengen berdiaspora gitu kan. Gue pengen berdiaspora. Kalau gue sih terlalu agak susah ya. Kalau yang dilakukan orang tuh ya, kayak gue tuh mengagumi budaya Jepang, dan gue mengagumi budaya dan ininya Jepang, dan gue juga mencari opportunity juga di sana. Tapi Jepang itu beda dengan Indonesia potensinya besar karena generasi mudanya masih banyak, tapi kalau Jepang itu orang tuanya lebih banyak daripada orang muda gitu kan. Jadi ya itu sebenarnya makanya kenapa disebut Indonesia Emas 2045 ya, karena itu. Cuman Jepang, Jerman itu udah well established, China, Korea udah well established, udah rapih, udah orang-orangnya udah disiplin, udah bermoral. Maksudnya bukan bermoral, udah disiplin lah gitu. Tapi mereka punya kekurangan juga, tapi mereka potensi produktivitasnya sebenarnya tidak sebesar Indonesia yang generasi mudanya masih banyak gitu sih. Oke, thank you banget Bung Andreas. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan see you.